apakah amandemen yang digagas itu memuat persoalan-persoalan yang bukan hanya persoalan-persoalan yang menjadi concern kita saat ini, tetapi juga persoalan-persoalan yang menurut generasi yang akan datang adalah persoalan-persoalan yang penting bagi mereka. Saya khawatir bahwa Indonesia akan dikatakan sebagai negara yang memiliki sebuah undang-undang dasar, tetapi tidak melaksanakan konstitusionalisme, atau yang dikatakan negara, jadi constitution without constitutionalism. Nah, ini kan menjadi penting gitu ya yang dipahami. Karena apa? Karena konstitusi itu kan bukan hanya dokumen hukum, tapi konstitusi itu, kalau saya mengutip pendapat dari Profesor Sheryl Sanders, konstitusi itu dikatakan sebagai jiwa bangsa, the soul of the nation. Begitu, oleh karena itu, saya sangat berharap kepada para pemimpin negara kita, MPR, kemudian juga Presiden, kalau memang memahami bahwa konstitusi ini adalah jiwa bangsa, oleh karena itu konstitusi ini harus mampu merefleksikan keinginan seluruh elemen bangsa, bukan hanya elemen segelintir orang. Bukankah negara ini kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat? Oleh karena itu membuat sebuah konstitusi tidak lagi dapat bersifat elitis seperti yang terjadi pada abad-abad ke-18 atau ke-19. Jadi new constitutionalism itu menghendaki agar proses perubahan dan proses pembentukan konstitusi baru itu melalui apa yang disebut sebagai a conversational constitutionalism. Jadi sebuah proses yang memungkinkan semua elemen itu berdialog. Oleh karena itu menjadi sangat penting para pimpinan MPR, kemudian juga Presiden, dan elemen-elemen lain yang terlibat itu membuka ruang dialog seluas-luasnya. Karena tanpa dialog mereka tidak akan bisa memahami apa yang diinginkan oleh rakyat gitu ya. Nah, jadi mereka tidak bisa mengklaim bahwa MPR adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar. Jadi tidak hanya bicara mengenai legitimasi, tetapi juga mereka harus bertanggung jawab untuk menghasilkan sebuah undang-undang dasar, kalaupun terjadi perubahan, adalah undang-undang dasar yang mempunyai kualitas yang sangat baik. Saya masih ingat dalam salah satu tulisan beberapa tahun yang lalu saya baca, jadi ceritanya gini Mas Haldi, jadi di Amerika itu ada sekelompok yang namanya Citizen for saya bentar ya, saya buka. Jadi Citizen for Citizen for the Constitution. Jadi pada masa itu sekitar tahun 99 itu Mas Aldi. Jadi ada satu kelompok yang namanya Citizen for the Constitution. Karena pada waktu itu mulai rame amandemen terhadap flag burning, terhadap flag burning. Jadi boleh nggak sih kayak bendera gitu dibakar dan lain sebagainya. Nah, si citizens kelompok itu, Citizen for the Constitution, itu akhirnya mempublikasikan pandangan mereka dalam sebuah publikasi yang berjudul Guidelines for Constitutional Amendment. Di dalam guideline, dan mereka merujuk pada pendapatnya James Madison yang tadi saya katakan, perubahan itu haruslah dalam kerangka great and extraordinary occasion. Ini satu prinsip yang menarik, Mas Haldi, yang ini menurut saya relevan sekali kita bicarakan pada saat ini. Salah satu bunyi guideline itu mengatakan, does the proposed amendment address matters that are of more than immediate concern? Jadi apakah amandemen yang direncanakan itu mengadres hal-hal atau masalah-masalah yang bukan hanya immediate concern saat ini,
Tetapi juga masalah-masalah itu merupakan masalah-masalah yang diakui akan mengikat, bukan mengikat, masalah-masalah yang diakui oleh generasi yang mendatang sebagai masalah-masalah yang penting, gitu. Nah, jadi intinya apakah perubahan, apakah amandemen yang digagas itu memuat persoalan-persoalan yang bukan hanya persoalan-persoalan yang menjadi concern kita saat ini, tetapi juga persoalan-persoalan yang menurut generasi yang akan datang adalah persoalan-persoalan yang penting bagi mereka.